Niki ora tenan kula terangno masalah nasab ya. Dados nasab sing diharamno kawin niku 7. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Niku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum itu cocok ra cocok ra usah nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa nasab. Ini ku ibu. Nggih ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponakan nggih anake dulur lanang lan anake dulur napa wedok niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilaf. Yen wae dirungokno. Riyen Rasulullah niku di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara apa? Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Ba dibang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten? Kula putrine Gus Ba. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engko rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sitok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anak sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kula balen rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya angkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab.
Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean tuh bener. Misalnya aku punya anak angkat Ruhin, sakit, rasa kriting, lunak sampai anak angkat. Sedih cek cilik, kini cek imut, terus tua wanan ini gitu. Coba yang no saya iki. Anak cilik kan lucu ya, kriting, lemu, putih, kan sampai anak angkat. Nah itu kan misalnya Ruhin kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturune tak ngamek, ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing tak jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriteng, paham ya? Lo tenan paham tenan tuh. Lo ya boleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham tuh. Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main angkat. Tapi cara logis kadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat 1 mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting ngono wis weling sanggup 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Ya, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak dono hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu dua sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya menikah biltu nikah wa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musaharah. Namanya mahram
insya Allah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ana rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ora tuwa banget ya, pokoke dudul. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Isi baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing metuki ibu rondo. Baru roh ibuke luwih ayu. Dimetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Nggih kalian jenengan apa sebut ibu? Betul sampai anak itu dengan ibu ya dan gelem ibu itu gelem. Ibu itu gelem padahal posisi rono apa ngelamar anaknya. Ibu itu gelem dari bapak wong edan. Bareng metu takoki bapak, lho kok piye sini-sini wong ngelamar anake kok ibu. Wong iku kang kancane bapak, ibu. Bareng wis kasil untuk ibu terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaku terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad, itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya orang yang mengatakan terus tak diabuk terus dipegang kerabi anak itu tapi boleh keragel geneman kok kono tapi pokoknya syaratnya haram itu ngenteni dijima anak ibuke mbek anake tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho pangeran wis pinter wis angger akad ambek cah wedok kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya tamu misalnya kayak serabi bojomu seneng boe kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan? Ya kelainan bareng. Tidak bersamaan roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2, ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ke 3 yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indah. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra di dhuwit, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilaf.